Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah birrul walidaini. Berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Yang dimaksud dengan al-walidani itu adalah tathniyah dari walid, yakni bapak dan ibu. Maksudnya al-murad al-ab wa in ala, bapak ke atas, bapak, kakek dan seterusnya. Termasuk menyamping paman, bibi, saudara bapak kita maupun saudari bapak kita. Sedangkan yang dimaksud dengan ibu adalah ibu kita. Termasuk di dalamnya adalah saudara dan saudari ibu kita. Kita harus perlakukan dengan baik. Karena saudara bapak atau saudara bapak atau saudari bapak, saudara ibu atau saudari ibu itu sama dengan bapak kita dan sama dengan ibu kita. Manakala orang tua kita sudah meninggal dunia, maka merekalah yang kita jadikan orang tua kita. Maka kita harus berbuat baik kepada keduanya dan kepada saudara-saudaranya, termasuk ke atas, kepada kakek dan nenek kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian seorang laki-laki tadi menyatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati." Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang tersebut mengatakan, thummaman, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, ummuka. Kemudian orang tersebut menyatakan, thummaman, kemudian siapa? Ummuka, beliau bersabda, ibumu. Orang tersebut, sahabat tersebut bertanya lagi, thummaman, kemudian siapa? Thumma abuka, kemudian bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa berbuat baik kepada ibu bapak kita itu adalah merupakan suatu kewajiban. Lebih-lebih kepada ibu kita. Kenapa di dalam hadis tersebut 3 kali itu lebih utama berbuat baik, lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik ibu kita daripada bapak kita? Karena ibu kita lah yang telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Yang sebelumnya ketika ibu kita tidak mengandung, berjalan, tidur, bebas, semaunya. Tapi ketika mengandung kita, tentu saja akan kesulitan ketika berjalan, ketika dia tidur, ketika akan mengkonsumsi makanan. Mungkin ada makanan-makanan disebabkan oleh kehamilan itu, dia tidak bisa menelan. Dan itu beliau lakukan selama 9 bulan. Tanpa mengeluh, karena mengandung kita. Bahkan ibu dan bapak kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kita, menjaga janin yang masih ada di dalam kandungan itu. Diperiksakan ke dokter, dikasih asupan-asupan yang baik, vitamin-vitamin yang mendukung kebugaran kita yang masih ada di dalam perut ibu kita. Kemudian setelah kita lahir, ibu kita lah yang menyusui.
dengan tanpa ragu-ragu. Masih kecil, diambil, kemudian disusui. Setelah kita bisa makan, kita disuapi. Bapak kita juga ikut, tapi dalam menyusui tentu saja bapak kita tidak bisa. Tapi ketika menyuapi, kita sudah mulai bisa makan, bapak kita ikut campur. Bahkan ketika kita kecil, kita menangis, ibu kita itu juga ikut tidak bisa tidur. Bangun, kemudian mengambil kita. Mungkin kita ini sedang lapar, lalu disusui. Atau karena risih, kita itu membuang air atau membuang tinja, kemudian diganti. Dan ketika kita sakit, masih kecil itu, orang tua kita ikut merasakan sakit. Bahkan mereka itu rela apabila dia lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Terutama ibu kita. Oleh sebab itu, berbuat baik kepada ibu itu lebih ditekankan daripada berbuat baik kepada bapak. Kedua-duanya ditekankan. Tapi yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik adalah seorang ibu. Karena jasa-jasa terhadap kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, "Tsumma adnaka fa'adnaka." Jadi yang kamu perlakukan dengan baik itu adalah ibumu, 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 kemudian bapakmu. Kemudian pamanmu, adnaka, yang lebih rendah dari itu, yakni pamanmu, bibik-bibikmu, itu engkau perlakukan dengan baik juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, rohima anfuhu, thumma rohima anfuhu, thumma rohima anfuhu. Kila, man ya Rasulullah. Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan, rohima anfuhu itu di dalam arti yang sesungguhnya, hidungnya tertempel dengan debu. Beliau mengatakan sampai 3 kali. Hidungnya tertempel dengan debu. Hidungnya tertempel dengan debu. Tapi yang dimaksud ini adalah merupakan suatu kehinaan, merupakan suatu kenistaan, merupakan suatu kerugian. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapa yang rugi itu? Siapa yang hina itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, man adraka walidayhi indal kibari ahaduma au kilaihima tsumma lam yadkhulil jannah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Orang yang hina, orang yang merugi itu adalah orang yang sempat bertemu, menangi kedua orang tuanya. Ketika salah satunya itu tua atau kedua-duanya tua, benar seseorang itu tidak bisa masuk surga dikarenakan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya dia tidak mematuhi kedua orang tuanya. Yang di dalam bahasa Arab disebut uququl walidaini, durhaka kepada ibu bapak. Ini bukan ajaran agama Islam. Bahkan manakala orang tua kita itu non-muslim, tetap saja harus kita perlakukan dengan baik. Sebagaimana di dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha menyatakan suatu ketika ibunya itu ingin mendatangi rumahnya Asma. Padahal ibunya itu ketika itu masih non-muslim, belum beragama Islam. Lalu diantar bapaknya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Asma itu adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, sebapak lain ibu. Ketika ibunya itu
ingin menemuinya. Dia ragu-ragu, bolehkah aku jalin padahal ibu saya belum muslim? Maka beliau bercerita bahwa saya diantar bapak saya, fastaftaitun nabiyya, kemudian aku minta fatwa kepada Nabi SAW. Fakultu, aku katakan, inna ummi qadimat wa ya raghibatun afa asiluha. Ibu saya itu mendatang iku, dan dia berkeinginan sekali untuk menemuiku. Apakah boleh aku temui wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW menjawab, na'am sili ummaki. Iya, jadilah silaturahim dengan ibumu. Rawahu Syaikhani. Inilah akhlak Islam. Orang tua kita itu kita tidak boleh memandang dari sisi keyakinan. Keyakinannya berbeda dengan kita. Beliau tidak beragama Islam, tetap harus kita perlakukan dengan baik. Hanya saja kalau mereka menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, tentu saja wajib untuk kita tolak. Wajib untuk tidak kita patuhi. Karena tidak boleh kita taat kepada siapapun untuk bermaksiat kepada pencipta. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada makhluk siapa saja untuk bermaksiat kepada Khaliq, kepada pencipta. Hingga kedua orang tua kita apabila berkeinginan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan jelek yang melanggar agama Islam, maka wajib untuk tidak kita patuhi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang berkeinginan untuk bertanya masalah ini, kami persilahkan untuk menulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.